Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum beserta keluarga besarnya, maka Allah fi kulli hayatim, amin. Yang saya muliakan pula kepala sekolah MTS Nahdlatul Ulum yang semoga-moga selalu disehatkan lahir dan batinnya, amin. Yang saya hormati kepada Pastis Dharma yang semoga-moga Allah banyakkan istrinya dan anaknya dan diluaskan kesabarannya dan dibahagiakan dunia dan akhiratnya, amin. Amin. Dan yang terakhir kepada teman-teman yang ada di dalam kelas ini, yang semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan semoga Allah juga memperbagus akhlaknya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia dengan program. Baik, perkenalkan saya MC si lucu paling meriah, saya Nur Salima. Perkenalkan MC si cantik pemilik senyum kayak karamel, saya Naila. Baik, saya Master of Ceremony akan membuka presentasi ini dengan berkata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja presentasi pertama. Bocil kematian Marikotul Husna. Untuknya kami persilakan. Terima kasih kepada MC telah mempersilahkan saya untuk memulai presentasi hari ini yang berjudul materi dalam dampaknya bagi kesehatan manusia. Artikel penyusun materi. Artikel penyusun materi dengan sifat materi di antaranya adalah atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat terpotong dan tidak dapat dibelah. Atom dapat melepas elektron dan dapat pula mengangkat elektron. Artinya jumlah elektron dari suatu atom dapat berubah. Perubahan jumlah elektron dari suatu atom menyebabkan atom tersebut bermuatan positif dan negatif. Atom yang bermuatan disebut ion. Ion terbagi menjadi dua, ion kation dan ion anion. Ion kation adalah ion yang bermuatan positif dan ion anion adalah ion yang bermuatan negatif. Molekul terbagi menjadi dua, molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang terdiri atas atom-atom sejenis. Molekul senyawa adalah molekul yang terbentuk dari atom-atom yang berbeda-beda. Materi dalam kehidupan sehari-hari beserta dampaknya bagi kesehatan. Hampir semua yang ada di sekitar kita merupakan materi, termasuk tubuh kita. Berbagai jenis atom dan molekul membentuk sel-sel yang menyusun tubuh manusia. Tubuh kita juga membentukkan ion-ion untuk menjaga keseimbangan tubuh berbentuk mineral. Selain berfungsi sebagai penyusun tubuh, materi juga dapat dalam berbagai bahan dalam proses kehidupan sehari-hari. Di antaranya produk rumah tangga seperti sabun, deterjen, pemutih pakaian, pewangi, pestisida, dan bahan-bahan lain. Setiap bahan tersebut memiliki sifat-sifat tertentu dan memberikan dampak positif maupun negatif bagi kesehatan manusia. Ini kita akan menjelaskan mengenai beberapa bahan materi dalam kehidupan sehari-hari beserta sifat dan dampaknya bagi kehidupan, khususnya bidang kesehatan. 1. Oksigen. Oksigen merupakan bagian penting bagi kehidupan karena diperlukan dalam proses respirasi makhluk hidup. Gas oksigen O2 yang masuk ke hidung akan diedarkan ke sel tubuh. Sel tubuh melalui sistem peredaran darah. Sel tersebut menggunakan oksigen untuk mengoksidasi dari makanan dan menghasilkan energi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pojok kematian sudah presentasinya. Baik, presentasi yang kedua
Si kurus pemilik senyum manis yaitu Dejai Datu Nisa. Baik, terima kasih Wante Jaet. Selanjutnya baik presentasi yang ketiga yang akan yang ini juga kurus tapi yang ini kembaran Mala nih. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan natrium merupakan mineral makro yang penting bagi tubuh. Natrium dapat diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Contoh bahan makanan yang merupakan sumber natrium adalah garam asam, daging, makanan laut seperti ikan dan cumi. Produk alami seperti susu dan keju, sayuran seperti wortel dan seledri, serta buah seperti semangka, pisang, jeruk, dan anggur. Manfaat natrium bagi tubuh diantaranya: 1. Mengatur keseimbangan cairan tubuh. Natrium merangsang otak untuk mengkonsumsi air. Natrium yang dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan rasa haus. Rasa haus memicu kita untuk minum sehingga ginjal akan bekerja mengeluarkan kelebihan natrium. 2. Meningkatkan kerja otot, jantung sehingga aliran darah beroptimal. 3. Mengatur cairan tubuh. Natrium bekerja sama dengan klorin dan bikarbonat, mengatur keseimbangan asam basa agar cairan tubuh tetap pada kisaran pH netral. 4. Mengangkat zat gizi melewati membran sel. Natrium mampu menembus membran sel dan membawa zat gizi lain masuk ke dalam sel untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sel tubuh. 5. Merangsang
menyampaikan cukup dari reseptor ke otak. Kekurangan natrium dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti tubuh lemah, tekanan darah rendah, daya ingat menurun, dehidrasi, gangguan kerja jantung, kejang otot, dan kelelahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Teh Nurul Hidayat sudah menjelaskan presentasi ini. Baik, presentasi yang keempat, si cantik aduhai. Nih, Dani Pak. Baik, terima kasih kepada MC yang mempersilahkan saya untuk melanjutkan Kalium dapat ditemukan di dalam sel-sel darah merah, otot, dan tulang. Makanan yang mengandung kalium tinggi di antaranya buah-buahan seperti jeruk, pisang, apel, dan alpukat, serta sayuran seperti bayam dan seledri. Manfaat kalium bagi kesehatan tubuh di antaranya menurunkan tekanan darah sehingga mencegah terjadi tekanan darah tinggi, membantu pertukaran zat melewati oral sel karena kalium dapat melintasi oral sel, membantu kontraksi otot dengan melepaskan energi listrik, untuk mematikan siklus saraf yang menyebabkan kontraksi otot, mengaktifkan fungsi sistem saraf, meningkatkan efisiensi refleks saraf, mengatur kerja hormon. Kalsium adalah yang sangat penting bagi tubuh kita. Kalsium dibutuhkan dapat proses metabolisme tubuh, transmisi ilmu saraf, pengaturan detak jantung, kontraksi otot, membantu pembentukan energi, proses pembuahan atau pengalihan, mempercepat pembekuan darah, dan mengaktifkan sistem pertahanan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Teh Hanifah. Baik, presentasi yang kelima yang akan dilakukan si gadis Bahenol Bella Arifah Sasana. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilakan saya untuk mengajarkan. Magnesium. Magnesium adalah mineral yang paling banyak larut dalam nama air laut. Adapun di dalam tubuh, magnesium banyak ditemukan di tulang. Magnesium berperan penting dalam kesehatan tulang, saraf, dan otot tubuh. Kebutuhan asuap magnesium pada orang dewasa sekitar 350 magnesium per hari. Makanan sumber kalsium di antaranya sayuran seperti bayam rebus, brokoli, masak, dan wortel. Kacang-kacangan yang dipanggang seperti almond dan kacang mede. Buah-buahan seperti apel, alpukat, dan pisang. Daging panggang seperti ayam dan sapi. Beras merah dan beras putih. Kentang panggang, sereal, bisnis, serta susu. Manfaat magnesium bagi kesehatan tubuh di antaranya 1. Mengaktifkan kerja enzim yang terlibat dalam metabolisme tubuh. Baik, terima kasih. Dilanjutin materi berikutnya. Baik, Pas bagian kamu aja. Baik, terima kasih. baik, terima kasih. Gimana? Dilanjutin materinya dia aja, jangan yang itu. Enggak, bukan dari Bella tapi langsung materi. Jadi sesuai urutan aja. Oke, saya. Baik, presentasi yang ke-6. Si manis Gunung Kaler nih. Teh Tazkiyatul Fikroh. Jangan lewat. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan presentasi. Magnesium. Pada umumnya, fosforus banyak didapatkan dalam makanan yang mengandung protein. Contohnya ikan, ayam, daging, telur, susu, dan kacang-kacangan. Selain itu, fosforus juga mendapat pada beras,
dan brokoli. Manfaat fosforus bagi kesehatan tubuh diantaranya sebagai berikut. 1. Membantu sistem pencernaan dengan merangsang pencernaan limfolopin dan niacin. 2. Melancarkan metabolisme tubuh untuk menghasilkan energi. 3. Klorin merupakan atom unsur yang sangat reaktif dan cenderung membentuk senyawa dengan atom lainnya. Fungsi klorin bagi tubuh manusia adalah menjaga tekanan osmotik sel-sel, membantu HCI dalam lambung yang berperan dalam penyerapan fat dan emulsi lemak, menjaga keseimbangan asam basa serta mengangkat zat-zat gizi melalui membran sel. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih buat dari untuk Baik presentasi yang ketujuh yang akan dibawakan oleh biduan dari Koper, Teh Intan Nuramalina. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan. Sama-sama. Jing berperan dalam membangun sistem kekebalan dan sintesis DNA. 1. Mengaktifkan infiltratif T atau sel T yang berfungsi dalam sistem imun tubuh. Komponen obat untuk mengatasi penyakit pilek digunakan untuk sebagai komponen obat untuk menyembuhkan dan mengeringkan luka. Mencegah kerusakan makula di bagian tengah retina mata dengan memperlambat degenerasi makula. J. Tembaga merupakan mineral mikro yang dapat kita peroleh dengan mengkonsumsi lemon, anggur, pepaya, kelapa, kismis, dan alpukat. Manfaat tembaga bagi kesehatan tubuh diantaranya sebagai berikut: melancarkan produksi sel darah, melancarkan sistem kerja saraf. Mineral iodin atau iodium sangat penting bagi tubuh untuk membentuk hormon tiroxin. Hormon tiroxin berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas tubuh serta pertumbuhan seseorang. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Dainan sudah mendiberkati. Baik presentasi yang ke-8 si Cemok Bohai Aduhai Siti Aat Mamdua. A. Bahan pembersih sabun dan deterjen. Sabun adalah garam, kalium atau natrium dari asam-asam organik seperti asam stearat atau asam kalium. Contohnya adalah natrium stearat, natrium perminat, kalium stearat, dan kalium perminat. Saat ini sabun dapat diperoleh dalam bentuk padat, cair, atau kering. Terdapat dua macam sabun yang dikenal, yaitu sabun lunak dan sabun keras. Sabun lunak adalah suatu sabun yang basanya berasal dari kalium hidroksida, sedangkan sabun keras adalah sabun yang basanya berasal dari sabun kalium hidroksida. Sedangkan sabun keras adalah sabun yang basanya berasal dari natrium hidroksida. Sabun telah lama digunakan jauh sebelum deterjen ditemukan. Deterjen dibuat dari bahan neaner atau bensin sulfenat atau aldibenzen sulfenat yang direaksikan dengan basa. Deterjen mempunyai sifat yang mirip dengan sabun, yaitu apabila ditambahkan ke dalam air, sama-sama dapat melepaskan kotoran dari suatu benda. Terima kasih untuk Kak. Baik, cara yang terakhir buat teh putih bogel. Teh putih bogel. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan presentasi. Pembasmi hama atau pestisida.
Jenis-jenis pestisida. Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik berupa tumbuhan, serangga maupun hewan lain di lingkungan kita. Berdasarkan jenis hama yang akan diberantas, pestisida digolongkan menjadi 5. Yang pertama ialah insektisida, yang kedua adalah herbisida, dan yang ketiga adalah nematisida, yang keempat fungisida, dan yang kelima ialah rodentisida. Bahan kimia. Berdasarkan kandungan zat kimia yang ada di dalamnya, pestisida dibedakan menjadi 3 golongan, yakni golongan organofosfat, golongan organofosfat, dan golongan karbamat. Apabila pestisida digunakan secara berlebihan akan menyebabkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran air maupun pencemaran tanah. Pencemaran air oleh pestisida terjadi melalui aliran air dari tempat penggunaan pestisida tersebut. Pencemaran tanah oleh pestisida dapat membunuh organisme dalam tanah, di antaranya cacing, jamur, bakteri, dan organisme penyubur tanah lainnya. Akibatnya tanah menjadi tandus. 7. Material bangunan. Material bangunan, terutama produk industri seperti kayu olahan, cat tembok, dan pipa plastik sering mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan sebagainya. Untuk memperkecil bahaya material terhadap gangguan kesehatan dapat dilakukan beberapa cara, antara lainnya sebagai berikut. Apabila rumah baru saja dicat atau ada mebel yang baru di atau dipelitur, sebaiknya tidak dihuni dahulu sementara waktu. Menggunakan cat berbahan dasar air, memilih material bangunan yang sehat dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf bila ada kata yang salah. Jangan lupa Follow IG IPA NU dan jangan lupa subscribe YouTube. Gereja Mesia. Kami tutup Acara presentasi ini dengan